Hai semuanya, perkenalkan nama saya Belinda Vania dari kelas 11 MIPA 3 SMA Budi Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan organ reproduksi. Yang pertama adalah penyakit menular seksual, yang kedua adalah keluarga berencana, dan yang ketiga adalah air susu ibu atau ASI. Selamat menyaksikan! Seksual atau PMS adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan intim. Selain hubungan intim juga dapat ditularkan saat transfusi darah ataupun berbagi jarum suntik dengan sesama penderita. Selain itu juga dapat ditularkan dari ibu ke janin, baik pada saat masih mengandung ataupun pada saat masa persalinan. Nah, gimana sih ciri-ciri orang yang mengalami PMS itu? Ciri-ciri yang pertama adalah terdapat benjolan di sekitar vagina ataupun penis. Yang kedua adalah terdapat ruam di sekitar tubuh. Yang ketiga adalah nyeri pada saat buang air kecil, demam, dan menggigil. Nah, selain ciri-ciri tersebut juga ada ciri-ciri lainnya. Pada perempuan terjadi pendarahan di luar masa menstruasi. Sedangkan pada laki-laki, sperma akan mengalami pendarahan. Can't get enough of you. No, I'm falling into this again. I can't get a hold of it. No, I'm falling into this again. Ooh, na, na. Na, 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 na. Ooh, na, na, wanna keep a hold of my heart, falling in and out of love. Wanna keep a hold of my heart. Mengobati orang yang terkena penyakit menular seksual ada 3 cara yang dilakukan. Yang pertama adalah antibiotik, yang kedua adalah antivirus, dan yang ketiga adalah anti jamur. Untuk antibiotik bertujuan untuk mengobati orang yang terkena penyakit menular seksual akibat infeksi bakteri. Sedangkan obat antivirus hanya digunakan untuk meredakan gejala dan mengurangi penyebaran yang lebih lagi. Sedangkan anti jamur digunakan untuk orang yang terkena infeksi akibat jamur. Jadi, dokter akan memberikan obat berupa krim jamur atau juga bisa diresepkan dalam bentuk tablet. Untuk mencegah penyakit menular seksual, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu adalah mengenali pasangan masing-masing. Yang kedua adalah menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu menggunakan kondom dan juga tidak bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga adalah tidak menggunakan nafsa. Keempat adalah melakukan vaksin, terutama vaksin HPV dan juga hepatitis B. Dan yang kelima adalah melakukan cek kesehatan secara rutin, terutama pada bagian reproduksi. Tadi kan kita udah tuh membahas tentang penyakit menular seksual atau PMS. Sekarang saya akan menjelaskan tentang KB, yaitu adalah keluarga berencana, yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencegah atau menunda terjadinya kehamilan. Berikut adalah alat-alat kontrasepsi yang digunakan untuk menghindari kehamilan. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back home.
hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't. Tadi kan kita sudah melihat alat-alat kontrasepsi apa saja yang digunakan untuk menunda kehamilan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat apabila kita menggunakan alat-alat kontrasepsi tersebut. Yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mencegah komplikasi kesehatan apabila terjadi kehamilan yang tidak diinginkan baik pada sang ibu maupun sang bayi. Yang kedua adalah mengurangi resiko aborsi. Yang ketiga adalah menurunnya kematian ibu dan bayi. Yang keempat, mencegah terjadi HIV/AIDS. Dan yang kelima adalah meningkatnya kesehatan mental keluarga. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keluarga berencana atau KB. Sekarang kita akan membahas tentang air susu ibu atau ASI. ASI atau air susu ibu adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara sang ibu pasca melahirkan dan digunakan untuk makanan bayi. Dan berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan ASI. Ada beberapa manfaat ASI. Yang pertama adalah manfaat bagi bayi, yaitu 1. Meningkatkan perkembangan motorik bayi. Yang kedua adalah meningkatkan kepandaian bicara dan penglihatan. Yang ketiga, mengurangi resiko terkena penyakit. Yang keempat adalah mengurangi resiko terkena alergi karena mengandung IgA. Sedangkan manfaat bagi sang ibu yang pertama itu adalah mengurangi resiko terkena penyakit kanker. Yang kedua adalah mengurangi pendarahan setelah persalinan. Yang ketiga adalah menurunkan berat badan setelah persalinan. Yang keempat adalah meningkatkan rasa kasih sayang. Sekian pembahasan materi tentang organ reproduksi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.